pikir kamu sudah habis. Habis gimana? Habis apa? Saya masih sehat, kok masih bukan? Justru Anda selama 3 tahun ini kemana aja? 3 tahun itu saya habiskan untuk berguru Oh, berguru kemana aja? dari pantai selatan Terus? sampai ke utara, Ya. barat juga Hmm. sampai ke timur. Terus? Ya terus buat apa berguru-berguru jauh-jauh kayak gitu hanya untuk menyimpan dendam? Kan kita sudah dulu impas, kita sudah kosong-kosong kan? Tinggal kita masing-masing aja. Tidak bisa. Itu kamu sudah mempermalukan saya di depan orang karena kamu bawa-bawa kamera segala. Semua orang lihat. Mempermalukan kita. Sekarang giliran kamu yang saya mau habisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah pertarungan hidup mati Kang Ujang dengan sang dukun santet sakti Ki Jambrong Banaspati. Sang dukun ingin balas dendam atas aksi Kang Ujang yang beberapa tahun lalu telah menghajar dirinya dan para muridnya. Dan setelah mendapatkan ilmu yang hebat, dia kembali ingin melawan Kang Ujang Bustomi. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan sang dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Ujang Bustomi. Anda Jambrong Banaspati. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini adalah ketika Kang Ujang ditantang duel hidup mati oleh dukun Jambrong Banaspati, yang dikalahkan Kang Ujang Bustomi 3 tahun yang lalu. Dukun Jambrong mengaku telah mendapatkan ilmu yang sangat hebat yang dipelajarinya dari gurunya. Dan dengan ilmu hebatnya itu, sang dukun ingin melakukan balas dendam. Kisah ini bermula ketika Kang Ujang mendatangi sebuah ritual santet menyesatkan yang dilakukan dukun Jambrong Banaspati dan para pengikutnya beberapa tahun yang lalu. Yang mana, Kang Ujang ingin agar para dukun tersebut berhenti melakukan kesesatan dan kirim santet. Itu dikarenakan dukun Jambrong ini adalah dukun sakti yang biasa dimintai tolong orang keji untuk melakukan kirim santet. Ilmu santet dukun Jambrong pun dikenal sangat berbahaya dan mematikan. Konon orang yang terkena serangan santetnya bisa langsung mati hanya dalam waktu 1 malam saja. Dan Kang Ujang datang adalah untuk menghentikan sang dukun Jambrong dan para pengikutnya itu. Kemudian terjadi pertarungan yang sangat hebat Kang Ujang dengan sang para dukun. Dan atas kuasa Tuhan, Kang Ujang pun berhasil mengalahkan mereka. Namun ternyata,
Kejadian 3 tahun yang lalu itu tidak menjadikan masalah itu selesai. Ternyata, Dukun Jambrong Banaspati tidak bisa terima, dan senantiasa berpikir untuk melakukan balas dendam. Maka bergurulah Dukun Jambrong ke seorang dukun santet yang diyakininya memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Dukun Jambrong berpikiran, ilmu sang dukun itu bisa mengalahkan Kang Ujang, juga untuk menuntaskan balas dendamnya. Maka setelah 3 tahun belajar dan merasa mendapatkan seluruh ilmu yang diinginkannya, Dukun Jambrong pun segera ingin menuntaskan misinya, yaitu ingin melakukan balas dendam dengan Kang Ujang. Bahkan dia sangat bernafsu ingin membunuhnya. Sebab itulah Kang Ujang kemudian mendatangi sang Dukun Jambrong di tempatnya ini. Karena Dukun Jambrong kembali menantangnya, dan Kang Ujang ingin meladeni tantangan itu. Dan ketika Kang Ujang sudah datang dan ada di hadapannya, tampak sang Dukun Jambrong sudah menunjukkan kemarahannya. Dia terlihat sudah tidak sabar, dan ingin segera menghabisi Kang Ujang Bustomi. Waalaikumsalam. Karena ini mungkin salam terakhir kamu. Oh, salam terakhir saya. Terus salah saya apa? 3 tahun lalu, kamu sudah hancurkan saya. Hancurkan gimana? Kamu sudah rusak semua. Rusak gimana? Ya udah masing-masing aja. Kan ketika sudah ya sudah. Kenapa? Kenapa kamu bawa kameramu cuma satu? Lah, terus Saya pesan banyak, biar semua orang tahu bahwa hari ini betapa pedihnya, betapa sakitnya pembalasan Jambrong Banaspati. Biar semua orang lihat. ya ini sudah mewakili semua kameramen-kameramen saya yang lain. Saya mau habisi dia juga. Ya jangan, dia nggak salah, enak aja. Kamu urusannya sama saya. Nggak usah kameramen. Nanti orang selesai, tidak bisa lihat sampai selesai. Ya udah, kameramen nggak ada urusan. Kameramen nggak ada urusan. Dukun Jambrong terlihat sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia sangat yakin bahwa kali ini dia akan bisa menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Bahkan dengan sombongnya, dia meminta Kang Ujang membawa banyak kameramen agar meliputnya. Yaitu agar semua orang langsung tahu bahwa malam itu dia sudah bisa membunuhnya. Kang Ujang masih mencoba tenang dengan kesombongan Dukun Jambrong. Kang Ujang mencoba berkata-kata baik kepadanya. Mengapakah sang dukun masih begitu sangat marah? Padahal sudah ada 3 tahun yang lalu masalah itu sudah selesai. Dan kemanakah sang Dukun Jambrong selama 3 tahun itu? Sang dukun pun akhirnya bercerita bahwa sejak dia dan pengikutnya diobrak-abrik Kang Ujang, dia berusaha untuk mencari ilmu dan guru. Setelah menemukan guru yang hebat itulah dia kemudian belajar kepadanya. Dan yakin ilmu yang dipelajarinya sudah cukup, dia ingin segera membalaskan dendamnya. 3 tahun itu saya habiskan untuk berguru Oh, berguru kemana aja? dari pantai selatan Terus? sampai ke utara, Ya. barat juga, Hmm. sampai ke timur. Terus? Ya terus buat apa berguru-berguru jauh-jauh kayak gitu hanya untuk menyimpan dendam? Kan kita sudah dulu impas, kita sudah kosong-kosong kan? Tinggal kita masing-masing aja. Tidak bisa. Itu kamu sudah mempermalukan saya di depan orang karena kamu bawa-bawa kamera segala. Semua orang lihat. Mempermalukan kita. Sekarang giliran kamu yang saya mau habisi. Dukun Jambrong tampak sudah tidak ingin bersabar lagi. Dia kemudian meminta Kang Ujang untuk segera mengeluarkan seluruh ilmu yang dimilikinya untuk menandingi ilmu hebat yang sudah dia miliki. Kang Ujang pun sudah tidak ada pilihan lain. Dendam Dukun Jambrong tampaknya memang sudah tidak mungkin dihentikan. Sehingga apa boleh buat, Kang Ujang harus meladeni tantangannya. Dan Kang Ujang kini juga tidak ingin basa-basi lagi. Dulu Kang Ujang masih memaafkan dan mengizinkan dia pergi. Namun kini, sang dukun harus benar-benar diberikan pelajaran. Dukun Jambrong harus dihancurkan, sampai dia sadar atas semua dosa yang ditelah lakukan. Dulu 3 tahun yang lalu memang kamu sudah habisi saya. Tapi sekarang saya datang kembali. Anda tuh dari tadi banyak aja bacot. Dan Saya sudah Anda ngomong. juga sekarang sudah kesini. Cuma sayangnya cuma dengan 1 kamera. Tapi tidak masalah. Kau juga saya habisi lagi. Ya terus maunya apa sekarang? Maunya saya melihat Anda terbujur di sana tanpa nyawa. Oh, tanpa nyawa. Selesai. Itu namanya damai. Oh, Damai buat saya. Oke, Damai serius. buat guru saya. Serius. Ya. Serius nih. Serius. Oke.
Dukun Jambrong terus berusaha melawan Kang Ujang dengan ilmu iblisnya. Namun, ilmu baru yang dikatakannya hebat itu masih belum mampu menandingi ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Sedikitpun ilmu itu tak mampu menggoyahkan tubuh Kang Ujang. Dan bahkan, ilmu hikmah Kang Ujanglah yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ketika ilmu hikmah pamungkas itu menghantam, tubuh Dukun Jambrong langsung terkapar tak berdaya. Maka tamatlah riwayat sang Dukun Jambrong Banaspati yang sombong itu. Kang Ujang pun memberikan pelajaran tak terlupakan kepadanya. Kang Ujang membakar iblis di dalam tubuh sang dukun dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Dan terlihat tubuh Dukun Jambrong menggelepar kesakitan, sehingga sang dukun menyerah dan memohon ampunan. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.